apa ayat ini ia tu nak baca kolektif bola baru. Makanya empat asan di empat sudut rumah. Sebenarnya asan itu hanya menutupi ayat ini. Ya kuya rona baca itu pesan Ki Halid Bangkalan Madura. Ini baca ya apa ayat aku sudut na bola kolektif bola baru. Namun na tumua kita itu boleh itu nanti apa. Mulai bumi diterbakar. Itulah yang menyebabkan api di Benua Paris itu padam. Dia nak kada sampai ayat pandemi apinya Benua Paris. Inilah yang nampak. Cari itu. Sangka an-nawan di dalam nasi tahunya tak buka pintu dalam. Ia komelo kimilodor maka gunakan di malam itu. Karena mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari di waktu pagi itu pintu langit tidak ditutup, terbuka satu malam penuh. Kalau orang dulu batareka maka dia bolong. Itu pakaian bisa diambil uangnya orang tanpa menyentuh kantong satunya bisa diambil. Itu kalau orang pakai itu. Kenapa surah Al-Fatihah? Suratul Fatihah itu adalah cek yang bisa dibawa kemana. Makanya misalnya kita mengatakan dengan berkahnya acara ini mari kita memohon dengan mengawali membaca suratul Fatihah. Pada saat sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di situ memohon. Baru sampai hari ini saya sepakat dengan hasil Dewan Mufti Mesir di Darul Iftah. Pak Kiai ini karena beliau LC pasti tahu. Ulama Darul Iftah itu memfatwakan bahwa bunga bank yang ada sekarang itu tidak riba. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mubasyarah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fatah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihi rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya panggil ayahanda. Beliau adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, dalam hal ini di Tapanuli. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Ternyata beliau juga adalah muridnya Gurukha almarhum Al-Ghafurullah Kiai Abdul Rahman Abu Dhabi. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia Tapanuli serta dai muda insyaallah. Alhamdulillah beliau memberikan nasihat. Orangnya tidak muda tapi insyaallah semangatnya semangat muda. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak mantan Wakil Bupati insyaallah. Alhamdulillah beliau bersilaturahmi dengan kita. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, Bapak
hadir bersama kita, seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus kepada panitia pelaksana yang sudah sangat luar biasa. Saya sebenarnya bersyukur tiba di Palu karena bisa sedikit istirahat. Selama 14 hari belum pernah istirahat. Alhamdulillah di Palu ini saya bisa istirahat dan dibawa menikmati masakan orang Palu. Saya beberapa hari dari Parigi, kemudian ke Balikpapan, kemudian ke Samarinda, kemudian kembali ke Balikpapan, baru ke sini. Setelah ini ke Sulbar, baru lanjut ke Malaysia. Jadi sampai bulan 1 masih ada maulid. Jadi bukan maulid ini maulid terakhir, tidak. Sampai tanggal 8 Januari itu saya masih maulid. Masih ada maulid di daerah. Dan saya luruskan, saya bukan dari Makassar, saya dari Sidrap. Makassar itu beda dengan Sidrap. Kalau Sulawesi Selatan benar, tapi kalau Makassar beda. Jadi kadang kalau orang mengatakan semua Sulawesi Selatan itu Makassar, sebenarnya tidak. Makanya saya orang Bugis, Bugis Sidrap asli. Tapi saya sebenarnya lebih banyak ceramah pakai bahasa Bugis. Cuma kayaknya kalau saya pakai bahasa Bugis ini, wah mungkin banyak yang nggak mengerti. Banyak mengerti kan? Mau bicara atau mau bahasa Indonesia? Campur, campur Tad. Campur, ya. Kasih banyak bahasa Bugis Tad. Banyak bahasa Bugis. Peringatan Maulid Nabi, istilahnya sering kita dengarkan dua istilah. Pertama Maulid, yang kedua adalah Maulud. Maulid itu adalah peringatan waktu kelahiran. Kalau Maulud berarti peringatan orangnya yang telah lahir. Jadi yang makadaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah yang dilahirkan di muka bumi yang diutus oleh Allah. Kalau peringatan Maulid Nabi berarti waktu lahirnya yang diperingati. Ada yang mengatakan 9, ada yang 12 Rabiul Awal. Tapi yang jelasnya Rasulullah lahir hari Senin. Itulah sehingga Rasulullah itu memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Dan inilah yang menjadi sunnah hatta yaumil qiyamah. Tapi kadangkala kalau kita mengkaji dalam pendekatan ilmu hikmah, ia atau pandritata, sebenarnya menghadirkan dua ilmu. Maka dia rokok puasa siningi, sitonganna puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya kita juga berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Jadi ya puasa Selasa atau jadi hendaknya juga kita puasakan hari Selasa. Yang mau Arafah atau jadi puasa Arafah. Karena Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah mengatakan karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun itu pada hari Senin. Kenapa orang diperintahkan berpuasa pada hari kelahiran? Karena Rasulullah puasa hari kelahiran. Sayyidina Ali itu juga puasa kelahiran. Kiai Hamid Pasuruan, ulama kita di Indonesia itu puasa di hari kelahiran. Ternyata hampir semua ulama yang berpuasa pada hari kelahiran itu tidak penyakit fisik. Ya makanya itu pandita, ya kucia pun akan ngalah sama tinggi maka solahu kuat akalemu, puasanya soja jelamu itu puasa tirakat. Ini penting. Makanya kita cari hari apa kita lahir. Jadi ini hadis, sebenarnya satu hadis tapi dua ilmu. Kalau kita puasa hari Senin berarti puasa sunnah kelahiran Nabi. Dan itu sunnah. Kalau kita puasa pada hari kelahiran, kalau kita lahir hari Rabu, puasa hari Rabu, berarti kita puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Jadi ini dua hukum. Dan itu berbeda Pak. Nah, kalau hari Kamis kan doa dan pahala di store. Makanya kita puasa pada hari Kamis. Rasulullah mengatakan saya ingin kalau pahala itu dilapor dalam keadaan berpuasa. Makanya sebenarnya malaikat itu sama dengan petugas kantor.
1 kali dalam 1 pekan itu melapor. Jadi sisa seminggu melapor. Makanya pemilolongi ke sini itu belum dilapor, baru dicatat. Hari Selasa dicatat, Rabu dicatat, Kamis baru dilapor. Makanya kau kata wasar sobe baru bapak dongan, maka jadi masalah. Masuk sini bilang sepeda, Selasa bilang motor, orang bilang motor. Kan mereka juga stres. Nah, dari situlah ulama kita termasuk Imam Ghazali mengatakan ijabu 42 yauman mania. Ya pemilu itu dari bapak dongan, usahakan 40 hari jangan lupa dong. Istiqomah 40 hari. Nabi Musa saja itu disuruh tambah sampai 10 hari ketika dia berpuasa untuk menerima wahyu di Bukit Tursina. Puasanya kan disuruh 30 hari. Tapi satu larangan, tidak boleh dia sikat giginya. Tapi pada saat dia batuk, kemudian dia mencium bau mulutnya, dia mematahkan kayu untuk menggosok giginya. Dari situ awalnya perintah siwak. Dan itulah yang pelanggarannya menyebabkan disuruh menambah 10 hari puasa sehingga 40. Tapi nanti kan ada hitungan. Kalau kita masuk di ilmu hikmah seperti kan Sunnah Jawa Surur yang ditulis oleh Sayyidah Hamid Al-Qudsi, itu lain lagi penjelasan. Karena ada hitungan-hitungan. Kenapa 40? Kenapa disuruh dia tambah 40? Itu ada hikmahnya. Kenapa puasa Ramadan yang 30 hari kemudian disuruh tambah 6 hari di bulan Syawal? Itu juga ada hikmahnya. Jadi ulama kita itu sebenarnya ada kajian-kajian khusus dari bilangan sama dengan angka 7. Kenapa 7 hari kelahiran disuruh akikah? Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah hitung ngesok. Kemudian 7 tahun disuruh sholat. Kenapa bukan 5 tahun? Kenapa angka 7? 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Kenapa? Karena dia menghadapi umur 14 tahun. 7 tahun umurnya anak masuk sekolah. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Makanya umur 14, anak masa pajak dari umur 7 sampai 14 istiqomah, tidak usah suruh sholat ke atas, karena itu sudah melekat. Tapi kapan bolong-bolong di sini sampai 14, maka sampai tua bisa bolong-bolong di situ. Jadi itu pendidikan agama itu luar biasa. Umur 21 masuk perguruan tinggi, kenapa 21 sampai 28 disuruh menikah? Karena syahwat berkeluarga di situ muncul. Lewat 28 itu hilang. Makanya kalau orang tidak menikah sampai 25, 28, umur 21 sampai 28, maka tunggu dia malas menikah sampai umur 35. Itu kunci. Jadi itu di hitungan-hitungan ilmu hikmah itu. Dan di situ bisa dilihat 35 ke atas sampai 43. Kalau sudah sampai 43 umur orang tidak kaya, maka dia tidak akan kaya naik ke atas. Jadi dia kehidupannya tinggal begitu. Kalau mau lihat orang kaya, lihat di bawah 43. Kalau dia kaya di bawah, insya Allah dia bisa berkembang ke atas. Tapi kalau dia selalu di situ, kehidupannya akan seperti itu sampai dia meninggal. Itu sudah ditentukan. Jadi itu hitungan para ulama kita. Tapi hal ini dari 1000 orang bisa ada lepas sampai 2-3 orang tidak mengikuti jalur itu. Ada nanti amalan khusus yang bisa keluar dari situ. Makanya ulama kita katakan itu Pak. Dan saya pernah membaca beberapa kitab tentang itu. Dan ternyata luar biasa. Pengkajian ulama kita itu ilmu-ilmu dulu itu luar biasa. Kemudian saya kembali. Makanya peringatan Maulid Nabi, kalau kita Maulid berarti sebenarnya kita memperingati kelahirannya. Kenapa kelahirannya diperingati? Sebenarnya begini. Rasulullah itu memang adalah manusia pilihan. Karena dia Al-Quran itu menunjuk ada 2 hal. Yang pertama, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam kajian tasawuf, qad ja'akum minallahi nurun. Nurun yang dimaksud di sini adalah Nur Muhammad. Jadi qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Baru wa kitabun mubin, berarti kitab itu belakangan. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu belakangan. Yang pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya dari situlah kalimat likulli syai'in min Nurul Muhammad. Segala sesuatu itu dari Nurul Muhammad. Tadi protokol saya agak tidak sepakat kalau menggunakan kalimat kalam ilahi. Mestinya kita memuliakan Al-Quran dengan menyebutkan kalimat pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalam ilahi itu Injil juga kalam ilahi.
Aurat juga itu kalam ilahi. Mestinya kita memuliakan Al-Quran dengan menyebut namanya. Iya, kadang-kadang pertokolkan pakai kalimat itu. Mestinya kalau kita mau pakai kalam ilahi, tidak sama apa namanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Cuma kadang-kadang kalau di dalam acara kenegaraan dia seorang pakai kalam ilahi untuk menghargai, supaya orang non-muslim ini juga itu paham bahwa ini juga dalam kalam Tuhan. Begitu. Tapi kalau di kalangan umat Islam begini, mestinya kita menghargai Al-Quran, memuliakan dengan mengatakan pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, ini yang penting, baru satu. Yang kedua, sebenarnya kita membuka acara itu yang paling bagus adalah suratul Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Suratul Fatihah itu adalah cek yang bisa dibawa kemana. Makanya misalnya kita mengatakan dengan berkahnya acara ini, mari kita memohon dengan mengawali membaca suratul Fatihah. Pada saat sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ memohon, minta kesempurnaan acara itu sampai akhir. Makanya suratul Fatihah adalah cek yang mestinya kita isi. Ada dua doa itu Pak yang tidak lepas. Yang pertama Fatihah, yang kedua doa sepujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya sering menggunakan doa ini, mereka pakai. Tapi doa ini banyak orang hafal. Tapi denanya mana atau mapala yang bisa dipakai. Wasiatna guru ta almarhum al-ghafurlah, muridnya di sini hadir, Kiai Abdul Rahman Abu Dhani. Ada nasa guru tak. Iya Pak, domangnya nak doa sepujaga, mega tahu apa lah. Tapi dia mega tahu misal. Pasal guru. Mega tahu apa lah ini, tapi dia mega tahu misal. Agama mana? Agama surga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kuna baca itu wenadena lepa moko tu berarti dia dapat misal. Karena doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, dari sini. Itu cek kosong. Jadi sangat Decengagan lino tacinai baru diisi di situ, disari. Ada bilang, makanya disapu-sapu jaga. Karena sini na isa lagi no wani patamu kon. Pi dunia hasanah, disari. Decengagan lino macinai. Ya ko mamicina ko oto ilaw ko to koro. Ya ko anak mau cinai ilaw ko anak. Kalau istri yang kau inginkan, minta istri di situ. Rabbana atina pi dunia hasanah, ilaw ni. Ada mo palabay, apa ko sumo ba yan? Wabil akhirati hasan, yona milawi kolinoy, ilawi nanjay ideceta ko salimonay. Wakina azabanar, ilawi aja nagisa ko at pinaraka gara-gara yung ilawi. Yan ang tinakadaguluta, misak pasiryan ni, kaya gaati, kaya gaawara, kaya gaaw. Itu dalam tasawuf. Dan guluta jelaskan ini. Ini doanya kosong. Sering kalau orang baca itu tidak sehingga saya tahu bahwa oh dia pada paham. Nah baca pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak disinga. Dicingakan ini nomor Cina. Disari. Lepang perlu disari. Isi itu. Ini pesannya baru tak Abdul Rahman Abu Dhani. Ini. Ilmunya ini ilmu ulama. Guru itu adalah ulama yang salah satu ulama waliullah yang hilang di kuburan. Pas dilepaskan di lahat langsung hilang. Karena yang memasukkan ke lahat itu adalah guru Kiai Haji Badruddin Sukar, guru saya yang mengangkat saya sebagai anaknya di pondok dan menyekolahkan sehingga saya bisa cara seperti ini. Wah, hanya karena doanya ulama. Saya tidak pindah Pak, saya dari masyarakat betul-betul orang paling bawah. Tapi karena doanya para ulama, apa yang disampaikan guru tadi itu luar biasa. Bahwa jika ingin hidupnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan hidupnya baik, maka ta'zimi pada 3 orang. Yang pertama, kedua orang tua yang melahirkan kamu, kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu, itu mertua, dan orang tua yang mengajarkan kepadamu walaupun hanya 1 huruf, itu guru-guru kamu. Ketika kau ta'zim kepada 3 ini, maka engkau akan hidupmu berkah dan kehidupanmu tidak akan pernah susah dan kau akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu janji itu. Makanya saya selalu katakan, ya nanti anak-anak oleh pesantren yang tidak berhasil kalau keluar, meronta-ronta hidupnya, tidak menentu dia kemana, berarti ada dosanya sama gurunya, dia tidak sempat minta maaf. Coba perhatikan,
Kalau pernah meneteskan mata gurunya di sekolah karena gurunya jengkel dan tidak sempat minta maaf, lihat kehidupannya pasti susah kalau keluar. Karena itu sudah didoakan oleh malaikat. Ini penting saya sampaikan. Ini ilmunya santri. Makanya kalau anak-anak bodoh di pesantren tidak usah khawatir. Karena anak yang nakal dan bodoh di pesantren itu ada di sudutnya ulama. Yang pintar itu jarang didoakan. Yang sering didoakan itu yang nakal. Iya, betul. Kemudian saya lanjut, makanya peringatan Maulid ini sebenarnya kita memperingati kelahirannya Rasulullah sekaligus memperingati ketika nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Aminah. Makanya angka An-Nawani dalam 1 tahun malam 1 Rajab ini pintu langit dibuka. Nanti di sini ada berkahnya. Malam nisfu Sya'ban itu pintu langit dibuka. Malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, pintu langit juga dibuka. Malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal. Kemudian setiap malam Jumat. Jadi angka An-Nawani dalam nasi tahunya tak buka pintu dalam. Ya komelo kimilodor maka gunakan di malam itu. Karena mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari di waktu pagi itu pintu langit tidak ditutup, terbuka 1 malam penuh. Kecuali malam Jumat itu tidak. Malam Jumat itu hanya waktu-waktu tertentu. Karena kalau yang dibagi itu waktu yang memang Allah sudah bagi. Sepertiga malam, pagi dan petang, kemudian wabil ashari hum yastaghfirun di waktu sahara. Kemudian ada di waktu subuh, di waktu syuruk, dan di waktu duha. Itu sudah dibagi semua. Cuma kadang kita tidak memanfaatkan itu. Jadi yang nang ini, saya kasih ilmunya. Guru tak jadi mau masai napul gani, guru sekumpul malam kurang. Dan inilah yang dipakai guru tak jadi orang mana. Karena beberapa kali beliau ketemu langsung. Maka dari ini kita, dena tinro Quran nangewani. Tidak tidur selama 6 malam itu. Setiap malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 1 Syawal, kemudian setiap malam Jumat, dena tinro, maka siwirni makan sampai subuh beribadah, apakah mengaji atau sholat sunnah mutlak atau istighfar atau dia zikir atau sholat sunnah, itu yang dia lakukan sampai terbit matahari. Salat subuh kemudian sampai terbit matahari. Ia komate ia tahu dijemput langsung jasadnya di lampunya. Itulah yang bisa menghilang di dalam tubuh. Itu anak malam itu. Tapi ya kodetul lain cukup berdoa di malam itu semampu kita sampai jam 10 sudah berhenti silakan. Jadi makanya ini ilmunya ulama kita dari dulu. Kenapa 1 Rajab itu? Magina malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Karena nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perutnya Aminah. Itu malam 1 Rajab. Jadi itulah sehingga ada rahasia-rahasia di situ. Kalau malam Lebaran sebenarnya tidak boleh tidur di situ. Beribadah itu. Cuma ini mak doja matoki tapi mana sumber rasa. Karena mestinya beribadah. Ini ilmunya guru kita. Jadi ulama-ulama yang dijemput langsung jasadnya itu amalannya. Saya kasih tahu. Artinya orang biasa sembunyikan. Kalau saya enggak. Kemudian Rasulullah itu ketika dia lahir memang mukjizatnya luar biasa. Kalau kita baca di Sirah Nabawi itu luar biasa. Keistimewaannya Nabi itu tidak ada bayangannya. Jika ada jojonan Nabi tak. Karena isi bayangan itu adalah jin karim. Makanya jin karimnya Rasulullah itu diislamkan. Makanya Rasulullah katakan siapa yang bermimpi katamu aku, maka itu adalah pasti aku. Karena tidak ada jin yang bisa menyerupai aku, karena jin karimku saya sudah islamkan. Makanya bayangannya tidak ada. Karena isi bayangan itu jin karim. Kalau orang dulu baktareka, maka dia bolong. Itu pakaian.
bisa diambil uangnya orang tanpa menyentuh kantong satunya, bisa diambil. Itu kalau orang pakai itu, tapi saya tidak ajarkan. Saya pernah pelajari. Kemudian ini kalau kita mau kaji lebih dalam, yang kedua Rasulullah itu tidak pernah menguak, dia kena mengaleng-aleng. Karena orang yang menguak sebenarnya itu adalah setan. Iya, itu setan. Makanya kata Mas Sempajan nama mengaleng-aleng berarti dia tidak khusyuk. Itu kuncinya. Dan itu hadis. Kemudian Rasulullah itu kalau berjalan bersama orang, ya kota matandre nasi bawang itu sama tinggi. Tapi kalau orang pendek, dia sama pendek. Kenapa? Supaya orang itu tidak dicaci ketika berjalan. Jadi aku matandre itu si tandre. Kalau Nabi duduk bersama dengan sahabatnya itu bahunya selurus. Siapapun yang dia temani duduk maka bahunya lurus. Dan Nabi itu pandangannya sama di depan dengan di belakang. Itu keistimewanya. Rasulullah itu kalau melihat ke depan itu sama dengan ketika dia melihat ke belakang. Cuma Nabi tidak pernah balik. Dia nak kena gili Nabi tak. Karena Nabi itu ketika dia balik ikut seluruh tubuhnya. Jadi dia nak kena gili sebagai penghormatan. Jadi begini, begini dulu ya makanya. Nabi itu tidak, dia berputar. Makanya Abbas wa tawalla ajahul ama itu Nabi ditegur karena memang Nabi membelakangi Ummi Maktum. Jadi dia seandainya kan dia dulu, padahal dia kan orang buta. Makanya ketika datang pemuka Yahudi, Nabi membalikkan badannya. Makanya di situ ditegur. Kita kan kalau balik palingan kepala begini. Kalau Nabi tidak, dia balik dengan seluruh tubuhnya. Itu sebagai takzimnya Rasulullah kepada orang yang datang. Ini keistimewaan Nabi yang melekat pada dirinya. Lain lagi dengan mujizat-mujizat Rasulullah. Kemudian, waktu jadi Nabi ketika Rasulullah lahir, ada 7 mujizat yang mengiringi Nabi. Yang pertama adalah Maktu As-Surah. Nabi itu sudah terpotong tali pusarnya. Jadi dia itu gak ada tali pusat. Plasenta itu Nabi tidak ada. Itu sudah bersih. Yang kedua sudah terhitam. Pura sunnah memang Nabi tak jadi. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu kan padam, tempat penyembahan masyarakat Majusi. Tadi itu ada di kitab Imam Ja'far, dalam kitab Barzanjino kita sering baca itu. Cuma kadang kita tidak tahu artinya. Kita dibaca saja tapi tidak tahu sejarahnya. Kemudian Rasulullah lahir itu 4 pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara. Inilah yang saya dulu ambil dari guru tak langsung, minta diijazahkan langsung ilmu ini. Jadi angkatuna napau patarekae maka dasapai ayat si jadiangan dan Nabi. Kan Al-Quran baru turun kan Nabi baru lahir. Tapi maka ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah itu, ada suara yang keluar. Kalau nggak salah di kitab Tabaqatus Sajdatul Kubra. Kalau orang punya kitabnya itu bisa dibuka. Jadi 4 pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara. Tapi tidak ada yang baca. Cuma Sa'dan masuk ke sudut Ka'bah bergantian. Suara pertama itu kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Suara kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Suara ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul balik. Saya tidak lanjutkan, cari 4 ayat ini. Iya kan tuh baca tekoletik olah baru. Makanya 4 asal di 4 sudut rumah. Sebenarnya asal itu hanya menutupi ayat ini. Ya ku ya rona baca itu pesannya ke Halid Bangkalan Madura. Ini baca ya apa ayat aku sudut na bola na koletik olah baru. Namun na tumwa kita itu boleh ditonang dari apa. Mulai kami kita bakar. Itulah yang menyebabkan api di benua Paris itu padam. Yan na kada sampai ayat pandemi api na benua Paris.
Inilah yang nampak. Cari itu, saya tidak tunjukkan. Yang jelasnya mulai pulau surah bina sampai Al-Fatih insya Allah dapat. Kalau habis Quran cepat dapat, kalau pagi insya Allah langsung hafal. Ya. Jadi itu kuncinya. Ayat ini kan bisa dipisahkan, dipakai satu-satu. Sebenarnya otomatis tadi Pak di sana nama mereka ilmunya tinggi sekali. Cuma mereka itu nggak tahu dalil. Istilah yang dia pakai pemali. Saya kaji dalam masalah risalah, ternyata pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk orang yang tidak tahu dalil. Kalimat paling bijak. Kalau dia mengatakan bid'ah, pasti akhirnya neraka. Kan begitu. Karena bid'ah ini bukan hukum. Makanya saya sering jengkel dengan pencerahan selalu mengatakan bid'ah. Karena bid'ah ini bukan hukum. Kenapa kita lari ke bid'ah? Coba lari ke hukum. Wajib, makruh, mubah, sunnah, haram. Lari ke situ. Kalau ada yang kita lakukan, tanyakan apa hukumnya. Jangan katakan bid'ah. Tanyakan apa hukumnya. Kalau kau mengatakan haram, tunjukkan dalil mutlak yang membicarakan. Kalau kau mengatakan makruh, berarti sudah boleh dilakukan. Apalagi kalau mengatakan mubah. Makruh itu kan bertolak belakang saja dengan sunnah. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri kan makruh karena kaki kanan yang sunnah. Mau tidur tidak berwudu kan makruh karena sunnahnya berwudu sebelum tidur. Kan begitu. Keluar dari masjid mendahulukan kaki kanan itu makruh karena sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Kan begitu. Mau masuk WC mendahulukan kaki kanan itu makruh karena sunnahnya kaki kiri dulu. Kan begitu. Jadi makruh itu adalah kebalikan dari sunnah. Kalau tidak jalankan sunnahnya jadi makruh dia. Cuma makruh kalau Syafi'i terbagi dua. Ada makruh tanzih, ada makruh adab. Jadi kalau dia makruh adab seperti makan, minum menggunakan tangan kiri, itu makruh adab, bukan makruh hukum. Yang makruh hukum itu seperti mihrab masjid yang naik semennya. Kan biasa ada tempat imam itu semennya naik sedikit. Biasa 5 cm. Itu makruh adab. Makruh hukum. Memotong kuku orang yang meninggal ketika mau dimandikan itu makruh hukum, bukan makruh adab. Kalau Syafi'i. Jadi makruh hukumnya Syafi'i itu mendekati haram. Beda ya. Jadi ini kalau kita baca fikihnya itu makanya kalau kajian-kajian agama Pak memang mesti pisahkan, jangan digabung-gabung. Kalau kajian Islam berarti kajian hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Disinilah orang pasti berbeda karena Allah yang mengatakan walizalika khalaqahum. Demikian aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Jadi kalau tidak mau berbeda jangan belajar fikih. Karena fikih itu paham dan paham tidak pernah satu. Karena Allah yang bilang, seandainya saya mau satukan orang satu paham, saya bisa, tapi saya tidak mau kata Allah. Makanya kalau ada orang mau satu pendapat, berarti dia melawan hukum Allah. Itu kuncinya. Makanya ini yang harus dipahami di sini. Jangan sampai kajiannya beda fikih, langsung dia mengatakan, kami beda manhaj. Wah, beda manhaj, tidak mau sama sholat. Sebenarnya sejak kapan itu berubah menjadi tauhid? Ini kan jadi masalah. Makanya kalau kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Itu kajian Islam. Naik satu tingkat disebut kajian iman. Kajian iman ini ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Di situ kajian akidah. Naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya disitulah lahir. Ada tarekat khalwatiyah, ada yusufiyah, ada samam, ada saktari, ada di situ semua. Makanya kalau mau tahu hukum tanya fuqaha, kalau mau tahu akidah tanya murabbi, kalau mau tahu khusyuk tidaknya dalam sholat tanya mursyid. Sama dengan dokter. Kalau jantungmu bermasalah jangan ke dokter kulit. Kan begitu. Dia mau belajar sholat khusyuk, tapi dia bertanya ke ahli fikih. Tidak bisa. Tanya mursyid. Kan begitu. Ini cuma bahayanya Pak. Agak bahaya. Mereka tahu pasti selek ya kajian. Kajian adab dikasih turun ke tauhid. Oh bahaya. Makanya muncul kemarin fatwa hormat kepada bendera merah putih itu musyrik.
Karena kajian adat dikasih turun ke tauhid. Hormat kamera putih itu takzim kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Bukan menyembah, tapi takzim. Penghargaan. Sungkeman dengan orang tua pada saat menikah mencium tangannya itu takzim ke orang tua, bukan sujud penyembahan. Karena adat ditarik turun ke tauhid, dia mengatakan sungkeman dengan orang tua musyrik. Ini bahayanya. Kan begitu, karena kajian adat turun ke bawah. Ini yang banyak. Makanya termasuk kajian fikih dikasih masuk ke tauhid. Coba makan obat itu musyrik. Karena bisa menyembuhkan. Ini bahayanya kalau agama ditukar-tukar. Makanya kita itu yang dari pondok sudah dikasih tahu di sini letaknya, di sini letaknya, di sini letaknya. Ranahnya tasawuf ke sini, ranahnya fikih ke sini. Kita datang penceramah campur semua. Kita stres. Karena jemaah yang pusing. Mana nih diikuti Pak Ustaz? Padahal ini yang salah. Cuma ini yang banyak. Jadi makanya kan jamaah itu harus belajar. Aku rugi nama kamu yang aku YouTube itu bukan. Makanya saya bilang kalau kita kajian hukum, coba saya kasih contoh sederhana. Imam Asy-Syafi'i mengatakan nariko angkaman dalam auto atau motor ayam ditabrak mobil, kemudian bergerak lompat itu berputar-putar, kemudian ambil pisau kemudian sembelih, maka itu haram. Walaupun masih hidup, itu haram. Itu tatak bangkai. Alasannya Imam Syafi'i, gerakan itu adalah gerakan menuju ke kematiannya. Jadi namode mugere mate toh, makalasi mumpai mugere. Kan begitu. Jadi dia hitung yang pertama, dia nalapui oto narapa ulun aja na mugere. Namo lupa mau pak, karena ia itu sitongan nagarakan na mero mi mate. Jadi jangan kau akali mensabotase baru menyembelih. Tapi Imam Malik mengatakan binatang yang disembelih itu dua syaratnya. Yang pertama masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Makanya selama dia bergerak, karena masih hidup kalau bergerak, berarti sembelih dia. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti itu ada pengaruh, makanya halal. Coba, itu pikir. Kayaknya tak curi. Silahkan pilih. Kata makrenya ku indok manu Imam Syafi'i Imam Malik. Ya kau nak mandi Imam Syafi'i. Ada begitu. Maka kalau Anda silakan pakai yang mana kita mau pakai. Tapi jangan mengakali agama. Itu yang tidak boleh. Tapi saya kasih tahu, kota pakai Imam Syafi'i itu lebih aman. Kenapa? Pak Gere ayam foto mau ku pasake padu. Nareko nagere imanu enak panapatamo ko daroni na si Tandra na mate, maka itu bangkai kalau Imam Malik. Karena yang dihitung yang terakhir. Coba. Kalau Syafi'i na pura mugere, mupatamo ko tilalang, ya dia tahu matungkay macipiran ini. Kalau dia ayam yang baku tindis kemudian meninggal, itu tidak apa-apa. Karena yang dihitung yang pertama tadi. Coba. Beda. Yang kedua, masalah sumbangan. Ya kung kapaboto masumbang. Iya, pasal usaha masumbang. Bagaimana hukumnya? Yare atau deh? Ini sama kapaboto. Tapi masumbang ini kesumbangan na. 10 juta na sumbang. Maka di penite melo deh niala. Dito na siya kasalo. Melo iala dia kotoran. Nah, kalau Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hanbal itu tidak boleh. Karena kau ambil berarti sakongkol dengan yang haram. Kau dapat bagian di situ, dapat hukuman. Yang kedua kau tidak menolak yang haram. Yang ketiga kau kotori tempat suci. Yang keempat demo pak baraka isam pajanata gara-gara itu. 4 kali itu ya. Jadi penitia malah di Makoro tatajan nenek gandul semua. Tapi kalau Profesor Dr. Yusuf Kardawi dalam fikih kontemporer, dalam kompilasi hukum terbaru itu, saya pernah dapat salinan itu 8 gigabit, kurang lebih 70.000 halaman. Itu kajian kontemporer itu. Ternyata Profesor Dr. Yusuf Kardawi mengatakan ambil. Ya kau paboto masumpa musanya kada paboto ala lalu. Apa ya kau dengo ale na pakai boto tatambe dosan. Jadi itu caranya dia berpikir. Jadi dia melihat dari konteks makasih. Maka dia kumulai
na botoran, na pakai macule makunai, na pakai masabu-sabu, na pakai minum. Justru lebih banyak mudaratnya daripada ketika kau ambil. Makanya Ali harus sumbangan apa botol, tapi pas salah. Aki gua di kota moki, sumbangan apa botol. Begitu kira-kira Pak. Dipisahkan dengan uang halal. Kapan dipakai? Kalau bangun WC pakai di situ. Iya, karena dia bukan tempat sholat. Ketika dia bertobat, dia akan menjadi kebaikan. Jadi taruh kalau pakai mak bangun pala, pakai mak bangun menara, pakai di situ. Jangan masukkan ke masjid. Makanya dipisah. Ya, coba. Tapi kalau kita buka fikih Imam Jasuli, saya baca itu fikih Imam Jasuli yang 14 jilid itu, Imam Al-Jasuli lebih aman kan? Imam Jasuli mengatakan begini, untuk lebih amannya, bikin kotak amal besar, simpan di depan pintu masjid. Jangan terima sumbangan langsung. Jadi jamaah memasukkan ke situ. Setiap bulan buka, masukkan ke saldo. Kau pakai membangun di mana saja tidak masalah. Nanti kalau dari kamu dia ditanya sama malaikat, bilang dari mana? Kasih tahu, saya tidak tahu, cuma beli celengan. Kan itu yang diadukan. Makanya ulama kita itu fikih itu begitu caranya. Jadi kajiannya itu berubah-ubah. Sama dengan bank. Sampai hari ini saya sepakat dengan hasil Dewan Mufti Mesir di Darul Iftah. Pak Kiai ini pernah beli LC, pasti tahu. Ulama Darul Iftah itu memfatwakan bahwa punya bank yang ada sekarang itu tidak riba. Dan sistem yang ada di dalamnya itu tidak haram. Kenapa? Karena uang yang ada di bank itu bukan pinjam meminjam, tapi titipan modal usaha. Jadi yang bank kasih itu ke kita itu dipakai untuk mengusaha, bukan beli makanan. Karena yang pinjam di bank itu pengusaha. Dan orang yang masukkan uangnya di bank, bank juga kan pakai mengelola itu. Makanya bukan pinjam meminjam, tapi adalah titipan usaha. Makanya hukumnya penambahan boleh, bukan riba. Kalau kemudian alasan yang kedua, ini yang paling masuk akal bagi saya Pak. Kalau bank itu riba, maka tidak ada jemaah haji dan umrah yang sah hajinya, karena dia men-store di bank. Coba. Kalau kau mengharamkan bank, berarti jemaah haji tidak ada sah hajinya, karena semua sistem keuangannya melalui riba. Umrah juga begitu, yang paling parah PNS, karena gajinya diambil di bank. Iya. Pondok pesantren, bantuan masuk ke pesantren itu melalui bank. Bahkan mata uang itu bank yang tentukan. Jadi orang yang pegang uang kertas itu riba juga itu. Coba. Jadi ini kajian Darul Iftah. Makanya saya sampai hari ini masih menggunakan penjelasan ulama Darul Iftah Mesir. Itu kurang lebih 400 ulama berkumpul untuk menetapkan itu. Dan sampai hari ini dia mengatakan halal. Cuma Indonesia Majelis Ulama sampai hari ini tidak menghalalkan, masih tetap haram. Saya sebelum ke sini Pak di debat di Samarinda, karena ada yang bertanya hukum rokok itu bagaimana. Saya mengatakan rokok itu sampai bisa tidak mengatakan haram. Iya, kenapa? Karena fatwa yang mengharamkan rokok itu alasannya dari asal rokok pasif. Kan di situ. Saya dulu sempat ikuti kajian Batsu Masail Pak, sampai ulama Jawa itu berdebat sampai subuh. Semua pakai kitabnya mulai dari yang di gunung sampai di tarik-tarik itu. Dan dia menghasilkan fatwa bahwa rokok tidak haram. Dia tidak haram mutlak. Kenapa? Begini alasannya. Saya kasih tahu. Kalau asap rokok yang keluar dari mulut perokok karena mengandung racun dianggap itu yang bisa menyebabkan rokok itu diharamkan, maka knalpot motor dan mobil itu juga haram. Karena dia mengandung racun. Coba. Itu alasannya sederhana. Pabrik-pabrik yang pakai solar itu sampai kapal yang mengeluarkan asap beracun itu semua itu haram, dipatwakan haram. Karena kalau kau patwakan rokok haram karena asapnya, mesti asap kendaraan juga haram. Coba. Ini. Makanya pikir begitu. Jadi tidak usah pusing kalau berbeda pendapat, tidak usah pusing. Silahkan ambil yang kita yakini benar, cocok dengan kita. Agama itu seperti warung. Kalau masuk di warung ada tempe, ada tahu, ada sayur, ada ikan, ada ayam. Pilih yang mana yang kita suka. Tapi jangan salahkan orang yang mengambil ayam kalau kita makan tempe.
Ngerti maksud saya? Kalau orang pakai mazhab Syafi'i, jangan salahkan kalau Imam Malik saya pakai. Kenapa? Karena yang penting ada hidangannya. Makanya agama mengatakan ud'u ila sabili rabbika, pakai sabili, bukan ud'u ila rabbika. Itu beda. Ini kalau dikaji dalam kajian pendekatan dakwah ini agama begitu, Pak. Makanya saya selalu santai saja. Santai saja. Yang penting kita sudah sholat, perbaiki akhlak kepada sesama sudah. Insyaallah. Jaga diri dari makanan haram sudah, itu aja. Santai aja. Beragama itu begitu. Aja dipaksakan. Angkat itu maka dah rugi mama masa pajak kau demo khusyuk. Untung kalau sudah sujud, Pak, daripada tidak sujud. Rata-rata juga orang yang bilang itu rugi masa pajak kau demo khusyuk, nak boleh dari itu nak khusyuk. Iya. Begitu. Saya mengatakan kalau kau penjudi, guru tak kali sidendai maka dah. Saya punya sanad itu, guru. Namo pabotoko yang penting masa pajak. Pasal gurunya. Namo pabotoko yang penting masa pajak. Namo paminuko yang penting masa pajak. Nasaba iya kode wasam pajak mo bototo dua pelanggaran. Dektor musuh pelanggaran. Kan begitu. Tapi iya ko masam pajak mo ko boto ko masam pajak. Iya ko makanya isam pajak mo tak mati to botoran. Ipapisan. Kan begitu. Jadi itu kuncinya ulama. Maka dia tanya di pajak botol apa yang masam pajak, tidak bakalan. Pada kongkau totok maka ada pajak di bosing bisai dia ada pajak. Tak terima careka. Bisai moi. Kan begitu. Karena sholat itu membersihkan. Ia kau sujud berarti kalau sudah penghambaan. Walaupun keluar dari sholat, kau juga berdosa. Jadi ia itu kongkar lagi dosamu. Kan begitu. Jadi ulama itu mengatakan kalau kau sudah sujud itu nikmat yang paling besar. Ustaz kami juga mengatakan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nah dia ada tak pernah terpilih nasampanya. Ia nasampanya berarti dia sudah memiliki iman. Berarti nikmat yang besar itu. Begitu. Ya makanya mulai Pak, kamu makan bertata sepanjang pasal dulu presiden ini dia nungguin Yusuf. Karena di situ dikuncinya. Berkah hidup itu ada di sholat. Dan sholat itu gampang sekali. Dan tidak ada memang ibadah yang kau deta haji magampang, yang penting deta saudi aja ke haji. Kasarana haji saudi itu mampu. Yang kau deta saudi dia akan naik kewajiban. Puasa bisa diganti dengan fidyah. Anak kita bisa puasakan kita, namanya qadha. Haji bisa digantikan, namanya badal haji. Zakat bisa anak kita yang bayarkan. Zakat kita tinggal dia hitung. Kemudian puasa tadi bisa dinilai dengan fidyah, tapi sholat tidak. Dan satu-satunya ibadah Pak yang totalitas hanya sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi kalau dia sholat nonton TV pasti batal sholat. Kan begitu. Angka ibadah Pak pada sampai jangan dekat. Yang komentari haji nato HP itu tidak batal haji. Tapi kalau kita sholat dan memahami itu batal sholat. Ini kuncinya. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas hanya sholat. Berarti lah sampainya nggak tahu Pak. Napa sujud mana itu tak kalian. Kan itu kuncinya. Makanya saya mengatakan kuncinya yang penting masa panjang. Makanya dari dulu Nabi mengatakan aqimus sholawat. Al-Quran mengatakan, Nabi mengatakan yang membedakan orang muslim dengan kafir hanya dengan sholat. Al-Farqu baina muslim wal kafir as-shalah. Kan itu. As-shalatu miftahu jannah itu sampai jangan pakai kunci surga. Karena yang punya nilai satu cuma sholat. Puasa enolo, zakat enolo, haji enolo, zikir enolo, baca Quran enolo. Ia ko mengaji ki, mapuasa ki, mengaji ki, mazikir ki, masidakah ki, nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo susah pun nolo, nako tambah nolo, tetap nolo. Nah begitu. Mapuasa ki nolo, mazikir ki nolo. Masidakah ki nolo, masubagi nolo. Tapi yang puasa ki cidi. Jadi dia tak puasa kasidakah cidi tambah nolo, 10 nih. Jadi yang memberi nilai semua ibadah ini ke belakang makanya sholat. Itulah kenapa Nabi mengatakan ia memisahkan dari umat ke masa pajak. Makanya maka apa di masa pajak nih? Apa begitu? Dekto gak ada ibadah Pak, natanggung tau matoy, pasti ditanya kecuali sholat. Kemudian dia jamin enak. Tapi ingat,
di mobil sejak jam pagi ada tanyakan, Pak Ustaz, istri tidak berjilbab. Adakah penceramah bilang istri tidak berjilbab, anak tidak sholat, kita orang tua yang disiksa? Saya bilang, wah, siapa bilang? Sebenarnya dalam agama itu ada dua, ada amanah, ada pribadi. Kalau istri tidak deneta dena jilbab, maka istri tetap berdosa karena dia tidak berjilbab. Suami kalau tidak mengingatkan, dia berdosa karena menyalahi amanah. Tapi kalau dia sudah mengingatkan, maka dia tidak berdosa. Kan begitu. Jadi dosa itu tidak ditanggung, cuma nanti ditanggung ketika sudah kena hukum. Jadi dia berlapis hukumnya. Anak tak, pigaw dosa, dia na dosa ini tumatoy, alina ni dosa. Tapi kalau anak kita tidak tegur ketika ada masalah, kita berdosa. Bukan karena dosanya menyebabkan kita berdosa, tapi karena kita tidak menjalankan amanah. Begitu saja kuncinya. Ini yang pisahkan itu, Pak. Jangan gabung-gabung. Wah, benena dia nak jilbab, lakainya icalah. Wah, tidak begitu. Kalau kau sudah beri nasihat, dia tidak berjilbab, lemah lembut kau. Ajari karena hidayah datangnya dari Allah. Kan begitu. Ini yang harus bisa. Kadang-kadang Pak Adal menceraikan istrinya gara-gara begitu. Masa daripada ya icalah sukses. Ini gara-gara penceramah, Pak. Iya, iya. Gara-gara penceramah. Makanya kemarin saya sempat ditanya, Pak Ustaz, hukumnya saya bekerja di perusahaan dan tidak ada waktu dikasih pimpinan untuk sholat hanya satu kali. Pada saat makan siang, di situ kami istirahat dan di situ kami sholat. Bolehkah saya menjamak sholat saya? Saya mengatakan boleh. Jamak sholat, tapi jangan kasar. Jamak 4-4. Ya dilaksanakan sholat 2 rakaat, baru iqamat, ambil lagi sholat asar 4 rakaat. Dia bilang, bagaimana kalau saya pindah? Saya bilang jangan. Kalau kau tinggalkan itu, nanti orang salahkan agama. Kenapa? Gara-gara dia pelihara sholatnya, istrinya tidak makan. Kan begitu. Nanti saya tidak mau kalau agama itu disalahkan, Pak. Iya, makanya menjadi imami, saya setegur imam, jangan terlalu lama kalau jadi imam. Karena hadis itu tidak pernah Nabi tegur orang yang sholat cepat. Yang ditegur Nabi sholatnya lama. Coba cari kata ini. Ini tidak pernah Nabi tegur sholatnya orang yang cepat. Artinya cepat ya 30 ayat, 20 ayat. Cuma dia sering melesi, dan 2 ayat. Inatana. Iya, Nabi tegur orang yang sujud sholatnya lama. Kenapa? Karena membuat orang yang di belakangnya terbebani. Begitu. Makanya dia kuncinya, Pak, aja tersusai pada terbenam. Yang orang kuncinya, ini kuima aja tersusai mamut tak. Maka lantai baca nanti itu nanti bakal tidak ngomong. Iya, ini makmumnya aja tersusai imannya. Napai kedua yang baca iman itu masih ini. Jangan naroko no. Begitu. Ustaznya aja mususai jamaah macara macam aja. Maka diutuh nanti itu di macara ngomong. Begitu. Beli bola aja tersusai beli bola tak. Master radio maka rajo nina. Lakai aja tersusai beneta. Disuruh macam ide-ide di balanca. Pak Mega tu lakai maka seke. Kiri galate mora ko malah bocako. Namolo japa na perikato todi. Dia nak lakai maka baca di surah Yasin. Mestinya makan kok. Iya. Tapi bayinya aja tak selesai lakai tak. Maka ide di gampang. Nah laki-laki itu Pak kalau naik syahwatnya otaknya error. Pasti itu. Dia metode normal. Iya, kalau naik syahwat itu otak tidak normal. Itu daya tidak terpakai. Ada kan namanya jendela Johari. Dalam hemigdala dan hipokampus, kemudian urin keluar otak kan disebut dengan hipokampus. Hemigdala ini kan batak otak. Itu yang terpengaruh. Ketika orang naik syahwatnya, makanya biasanya nih, make lo galung, ganti. Masalahnya tuh, make lo kantor. Dari situ kuncinya. Kenapa wanita itu dilaknat oleh malaikat ketika suaminya meminta dan dia tidak kasih? Tapi ada batasannya. Dilaknat sampai subuh, bukan pagi. Kenapa subuh? Karena nanti sesudah sholat subuh bisa dia kasih suaminya. Makanya hadis batasannya itu ada. Artinya
Artinya suami juga harus paham, kalau kau minta ke istrimu dan dia tidak bisa kasih, tunggu sampai pagi. Nanti pagi baru kau minta. Karena rata-rata wanita di situ menyesal juga kalau dia tidak kasih suaminya. Dan tempat hubungan suami istri yang paling bagus itu ada dua, sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu yang paling bagus. Ya komelo kejadian dengan anak pesantren, cinta agama kuat akidahnya berhubungan sesudah duhur. Ada hadisnya Pak, saya punya sanad ilmunya itu. Apa? Rasulullah berwasiat, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka tutup pintunya. Kenapa siang di sini? Itu isyarat yang banyak orang tua tidak tahu. Ilmu ulama kita dulu itu semua ada sanadnya Pak, cuma dia tidak jelaskan. Ketika pindah ke orang tua tidak dijelaskan karena dia bertaklid. Alasannya tahu kan kita, aja muat kami dan lele ko Pak Galung ni agak lupawan no. Umpo dapat kada Pak Kuih. Sudah sekarang justru tukang batu tanya dalil, mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak, Bukhari Muslim atau siapa? Waduh, atuh kak bawan no, tidak mungkin ulama sampaikan kalau tidak ada dalil. Kan begitu sih. Coba ini ilmu dari dulu itu begitu Pak. Cuma sekarang saya kasih tahu kenapa ada hikmah. Coba kalau makan, kenapa perempuan dilarang buka mulut? Yang dikona timpu inamrin tak buka sumpan. Kalau dia mengunyah itu dia tutup mulut begini. Laki-laki itu membuka mulut. Kenapa? Karena wanita yang menutup mulut ketika mengunyah makanan, suaminya setiap malam itu pengetiban. Kalau mau tahu, kalau dia kata pahami, saya rubah. Ia tu timun nama tunrei se ko tatuti ko mati ni tatuti itu tu ya wal. Pahami itu. Kalau dia mau kata pahami aku butuh wani. Itu ilmunya. Yang kedua, kenapa Rasulullah melarang kita mengambil makanan yang jauh dari depan kita? Nabi mengatakan ambil yang ada di depanmu. Kadang kita kan seperti eskapator, begini tangannya. Wih, menyeberang. Jangan, ambil yang ada di depanmu. Kenapa? Orang yang hanya mengambil makanan yang ada di depannya, maka rezeki yang mendatangi dia. Itu kuncinya. Ya komedi nalau gidale, anda pun kalau kata, tapi ya komateka ini mata itu rezeki semakin jauh. Itu kuncinya. Semakin berat kau bekerja untuk mengambil rezeki. Tapi yang kata kau biolona na japu, dale ini tolong. Ya kau kan urus itu tuh gampang. Itu hikmahnya. Makanya ada kunci begini. Saya pernah ngaji kitab tasawuf di Aceh di Biren, Sempurut Tasimomanur. Itu ada satu kitab itu membahas khusus itu. Sampai akikah. Jadi guru tadi berkesimpulan pendidikan anak 30% ada pada akikah. Pendidikan anak ada pada akikah. Kenapa? Yang pertama, untuk kambing anak laki-laki kan 2. Tapi kalau tidak sama besar, cidina tepat-tepat. Jangan 2. Jadi ya kau kata nak hakikai anak-anak arwah ni na 2 bebek, na dia nasi raja bebek, ciri ni pertama untuk akikah. Yang lain itu sembeli bukan untuk akikah. Mage, dia na dia nasi raja bebek ini pagi mahakikah, dia na ada di anak tamat itu meraja, tidak mampu melakukan, pasti mengkelasi, menciput-ciput itu. Yang kedua, kalau perempuan, anak perempuan, tapares saya dia jolona bebek tak pakai mahakikah. Kalau tidak sama besar kaki depannya, aja pakai mahakika. Karena anakmu akan mengajar warisan. Magalang amalan warisan mati. Jadi dari 10 kambing, paling tinggi 3 memang kambing itu yang kaki depannya sama besar. Saya pernah dapat informasi dari salah satu sahabat bahwa orang Arab itu kalau kambingnya lalu dia ukur. Dia pisahkan itu kalau sama besar kaki depannya, karena itu harganya 2 kali lipat. Itu beda. Yang ketiga, kalau akikah, jangan patahkan tulangnya. Aja tak boleh bukuna. Dan jangan pecahkan tulang yang bundar. Makanya 60 potongan kambing itu persis dengan potongan bayi. Kalau kapan ada tulang lagi berarti ada yang patah.
Magai, ia kode tona polo buku na bembe, de tona rampak buku na bembe, tak pakai mahakeka de na polo buku na anak tanah Israel atau masih na pengalatan. Itu dijamin itu. Walaupun kena musibah tidak akan bakalan rusak lagi. Itu luar biasa hikmahnya. Masak dengan masakan yang manis, jangan masak dengan masakan pedis, supaya tidak ada yang membenci anakmu ketika dia besar. Dia kata lemur dan nyawa bijak-bijak. Kemudian kulitnya diambil, kulit binatang akikah itu diambil tulangnya, kemudian dibungkuskan, kemudian ditanam supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Akikah masak dan bawakan, antarkan. Kebalikannya dengan kurban. Kalau kurban bagikan mentah, kalau akikah masak dan bawakan. Jangan panggil orang makan. Kalau akikah, yo ini yo minta mana? Yang paling jangan terima uang. Sedekah itu. Aja tak terima pas solo, pemahake itu. Ya kau terima di pas solo, ya kau selesai nak silakan saparu di jamak lalu kau jam. Maka wati jadi tawaja di mulut teman. Tapi yang karena anak dia atau terima pas solo kita, dia pernah selesai karena saja jamak aja. Itu hikmahnya. Bukan haram, bukan, tapi ada hikmah di balik itu. Saya itu ketika kadang mengkaji kitab, kemudian bertanya ke ulama, kadang kaget. Ilmu ini sudah dipelajari orang tua dulu. Ini. Cuma kadang ini kan jadi saya warna alam. Kemudian rambut bayi itu kan dicukur, kemudian ditimbang, berikan emas seberat itu, sedekahkan supaya anakmu menjadi orang. Ajak teman silam, kota timbang dulu anak-anak tak, dia akan jadi rokok masyarakat. Tak terima kan mereka kedudukan. Itu kuncinya. Jadi di sini Pak, makanya saya dapat pendidikan anak 30% ada pada kita. Begitu. Kenapa juga rambut bayi Nabi suruh 7 hari baru dicukur? Itu di penelitian di Perancis sudah ditemukan bahwa rambut bayi itu mengandung kurang lebih 4 juta virus. Makanya rambut bayi itu tidak pernah kering, selalu berminyak. Makanya pelapis yang di kepala anak itu kan terkupas setelah 7 hari, karena itu pelapis virus. Coba. Makanya mengatakan cukur habis rambutnya, jangan kau sisa walau hanya selembar. Baru ditimbang belikan emas. Nabi mengatakan kalau kau tidak mampu emas, perak. Saking pentingnya menghargai rambut anak. Yung ini tapi nabi berdalam kau kalau kue. Padahal si bawana kalau kue itu bukan rambut, tapi es batu si basir. Kemudian ini sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih. Saya kembali ke ini tadi. Makanya Rasulullah itu sudah menggariskan kenapa Nabi makan garam sedikit sebelum makan. Sesudah makan garam. Makanya di kitab Ihya ini itu kan ada. Karena ternyata sudah diteliti, Imam Ghazali itu sudah menemukan, dan ahli kesehatan Ibnu Rushd itu sudah menyampaikan. Ibnu Rushd ini sebenarnya dokter, tapi dia menulis kitab fikih. Itu hebatnya beliau, dokter yang tulis kitab fikih. Saya baca fikihnya itu, saya bilang, ini bukan dokter, ini ulama. Makanya ketika kita baca di kitab Ihya, itu Imam Ghazali menyampaikan, siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka pasti cerdas otak. Ternyata ada di risalah Ibnu Khaldun. Kenapa? Nabi Ibrahim itu kan sejarahnya garam kan dari situ. Saya itu ketika dapat sejarah garam, baru saya, ternyata begitu. Selama ini makan garam tidak tahu sejarahnya. Garam itu kan doanya Nabi Ibrahim. Ketika dia meminta, ya Allah berikan aku kesempatan memberi makan kepada seluruh hamba-Mu. Apa mulai ya kue makukuala tu kaman ini. Maka dia pengalaman, dia boleh pandai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak. Engkau bisa memberi kuasa ya Allah. Maka diperintahkanlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil kabur 1 genggam, diserahkan ke Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim lemparkan ke laut. Itulah menjadi garam. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Hatta yaumil qiyamah. Itu izin Allah itu. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, kan dia mengatakan, aku titip salam kepada cucuku. Ketika dia melaksanakan perintah Allah ini yang Muhammad, aku titip salam. Makanya kalau tahiyat itu kan dibaca tahiyat salawat Ibrahim itu kama shallaita ala Ibrahim.
Karena dia janjikan kita, kalau dia jawab salamku Muhammad, setengah ibadahku saya serahkan kalau nanti dari kemudian. Dari sedekah garamnya itu. Makanya kalau orang sholat, biar baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, itu sudah sah. Biar tidak baca kama shallaita ala Ibrahim. Cuma kenapa kita baca? Karena ada janji pahala yang disimpankan Ibrahim untuk kita. Karena kita ini cucunya. Memang nenek begitu Pak. Maku itu kita nenek itu sekolah daripada konan. Ya kong kanre nasa terongnya pupu pada lamona nanti wasatu. Begitu. Ibrahim itu. Kalau Nabi Musa kan turun-turun untuk mengurangi sholat. Tapi untung Pak ada Nabi Musa. Seandainya negara Nabi Musa 50 sampai aja stres. Yang stres itu bukan 5, puasin. Pak Bangke, maka 50 ini malah disumah. Dia pernah tuh dapat kebulanan dari Relsi. Perdi ulu, tapi untung ada Nabi Musa. Mengatakan minta kurang. Padahal Nabi Musa juga kan mengakali Nabi. Karena satu permintaannya Nabi Musa tidak bisa dikabulkan. Melihat Allah di dunia. Tapi Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Makanya ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa, dia melihat Allah di wajahnya Nabi. Itulah yang membuat Rasulullah disuruh bolak-balik. Karena Nabi Musa menikmati. Kalimat terakhirnya kan Nabi Musa apa? Ada di kitab itu. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu kan kalimat terakhir. Ahmad Ruhullah. Di dalam nurnya Muhammad saya melihat nurnya Allah. Muhammad Habibullah. Engkau Muhammad adalah kekasih Allah. Baru Nabi turun, Nabi Musa menangis. Tapi untung Pak begitu, seandainya tidak begitu stres. Tapi Nabi kan menangis ketika Isra Mi'raj pulang tuh 2 hari dijaga oleh Jibril untuk memberitahu waktu sholat masuk lagi selesai. Tapi Nabi kan menangis karena dia mengingat sholat yang diberikan 50. Kemudian datanglah Jibril memberikan sholat sir namanya. Sholat sirnya itu kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu kan 50. Itu makanya dibaca itu sesudah sholat. Dari situ Pak, makanya kajian ulama kita itu korek semua dengan amalan itu. Nah, kemudian saya kembali, makanya Rasulullah itu kuncinya garam tadi. Yang kedua, siapa yang makan garam sebelum makan tidak keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang makan garam sebelum makan. Yakin? Itu obat. Jadi makanya kalau mau pakai itu apa? Garam itu. Yang paling makannya itu garam Mekah. Makanya kalau orang ke tanah suci jangan pesan air Zam-Zam saja. Pesan garam Mekah. Garam Mekah itu kan yang kuning-kuning itu. Ya, ada warna kuning-kuning itu. Yang halus kuning. Itu paling bagus karena itu yodium asli. Karena menurut riwayat Nabi Ibrahim itu melemparkan garam pertama dari surga itu kampung itu memang di laut itu. Jadi makanya pakai itu Pak. Kalau beli garam, anak-anak kita kalau mau cerdas, suruh makan garam sedikit sebelum makan. Kalau mau tidur makan garam jangan minum. Sudah bangun langsung minum sedikit baru makan garam sedikit. Insya Allah tidak kena penyakit lain-lain. Makanya pelaut itu Pak jarang sekali kena penyakit lain-lain. Kayak asam urat, kolesterol tidak kena itu. Kalau pelaut. Iya, karena memang air laut itu obat. Dan oksigen yang paling tinggi itu di laut 70%. Dan satu-satunya oksigen yang tidak berpolusi cuma laut. Kalau darat kan 30 dan itu berpolusi. Coba di ilmu medis itu kan ada konek semua itu. Ya kumakuru ke agama itu luar biasa. Sekarang saya termenuhi luar biasa ilmunya Rasulullah ini. Kayaknya tidak ada apa-apanya Pak, kajian-kajian kita seperti tidak ada. Ulama kita dulu itu luar biasa. Makanya ini sudah 1,5 jam. Kalau mau tahu maulid ini batang pisang ini Pak, inilah maulid yang sesungguhnya. Sifatnya Nabi itu batang pisang. Coba cari di seluruh Indonesia, termasuk di Palu, ada batang pisang itu? Angkat batang itu majeko. Tidak ada. Nalapiran ni rojo, nalapiran ni polo ini majeko. Itulah sehingga ada para sahabat Bugis tak tobat aku nasabak lempu, membersihkan ini nasabak datang. Akawani ko sa madatong musandre hindi daw ampo tamang presiden ala sipa na wa enari mariawe na may kakigunan na pada dari pancay. Para sahabat Bugis mengatakan Abu Bakar tatul yolo ali ni atau Usman dia yung Umar radhiyallahu anhu na saripuri Muhammad barakat la ilaha illallah kumpay.
data niya, maka ni kata kata mela sumpah angka pakaian mu pakai, dia nak kadang baca-baca. Pakaian betul kan? Nak amalkan. Pakaian, kan dia baca. Tabahannya Abu Bakar kata dulu pajok kai lampu enak. Ali ri atau urusi agama. Usmar ri abioku, na macio tu di nomu. Umar lagi ngondi kusandre ko kawalan yang aja bulan. Ia ko malam kumo ko ngurusi agama nang kalinomo macio barani insyaallah ya natu sitongan atau si runtuh kadita. Makanya tu. Tapi tak baca kaya. Nak baca pun ubah kata dulu tapi makalasi mapan. Iku yasa. Kan itu bahasa apa? Makanya pajok kay lampu enak. Ya ko malam kumo ko tak laku. Ya ko mo kalasan kita si biasere. Dua tahun kita lutok pasti kalau sektor kota mati. Maka karena pasti ada balasan dari situ. Maka Abu Bakar kata dulu Ali dia tahu. Magina Ali tanya Utsman. Karena Ali itu iman. Urus ya agama. Macumo tu dinomo. Ita gari kong kata mata nangase pasti maco sari itu. Tapi akan sari di gari itu gasel. De. Nama gitu. Umar ada pemerintah berani tahu. Itu yang dipakai. Makanya kalau mau jalan pakai itu. Memikir-mikir melosok pakai. Yang penting malam putih. Nanti masjid baru. Makanya pasar masjid, pasar masjid, masjid pasar. Itu yang kuncinya. Maka pasal ada bintang. Jangan tinggalkan masjid sebelum siap. Aja tersarai masjid. Maka dia tolong dulu. Pemali masuk oleh masjid ke subuh. Kode pemita dalamnya dia. Ya kode pernah kita tanah aja misalnya masjid. Mana? Ya ko angkat atau kupure masa paya suku monro, pita-pitanya na pare walau bola, ya ko kamu musuh sana salah satu. Tapi ya ko kamu pinarewa dan ini salah satu kerjaan. Maka lihat. Jadi itu sudah ada. Kenapa tidak boleh sandar di daun pintu? Itu semua ada hadisnya. Saya buka di kitab Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Sandar di daun pintu itu menolak rezeki 40 hari. Menggunakan pakaian yang sebentar dipakai sebagai rak itu menolak rezeki 40 hari. Bayangkan, menggunakan sisir yang patah giginya itu juga menolak rezeki. Matangan dipakai baju gini yang dulu kamu itu pantangan. Apalagi kalau baju sudah dipakai dengan alasan mau dicuci. Apa yang dulu kan, maka dia bisa saku baju. Jangan coba-coba pakai menjual, karena dia boleh dicuri. Itu sudah ada, dan itu termasuk adab terhadap pakaian. Kenapa tidak boleh menggantung pakaian bermalam di luar rumah? Karena jin masuk ke dalam dan itulah banyak orang kena penyakit dada kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Itu semua ada dalilnya. Tidak boleh menyapu di malam hari. Ya komik masari aja kalau saniwa, asal dilolalan. Karena itu malaikat rahmat keluar. Tutup jendela sesudah asar sampai maghrib, jangan biarkan terbuka supaya jin tidak masuk. Kenapa Nabi suruh membunuh cicak? Bunuh 1 kali pukul ke kemudian mati 150 hasanat. 2 kali kau pukul baru mati berarti tinggal 100 pahalanya. 3 kali kau pukul baru mati berarti tinggal 50. Kenapa berkurang? Karena dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Itu kuncinya agama. Kan begitu. Dan kenapa semua cicak dibolehkan dibunuh? Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Kulisipian yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya orang tua dulu menyelamatkan anak bayi itu dia simpan cermin di bawah ayunan. Karena pantulan cermin dengan cicak itu mengeluarkan jin. Itu tidak ada baca-bacanya. Itu ilmu jin Pak. Orang tua dulu tahu, kita sampai ini tidak tahu. Cuma katakan bid'ah karena tidak tahu ilmu jin. Orang tua yang tahu ilmu jin itu luar biasa Pak. Jadi tidak ada baca-bacanya. Tapi kalau Imam Nawawi kita temukan, Imam Nawawi di masjid itu, Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani menyuruh menulis lafaz Allahu di sini. Jadi kau pergi anak kau ini ala cilak toki Allahu baru tekan baca ayat kursi baru tiup. Insya Allah tidak diganggu jin. Itu untuk bayi, tidak usah pakai cermin. Orang tua dulu karena tidak tahu baca-bacanya, ya pakai cermin lah untuk menolak itu supaya tidak diganggu. Orang pun sematakan daika. Biasa kan ada anak itu sampai biru ininya. Biru, bangun tengah malam menangis. Tidak kayak ada yang caki, ada yang gigit, padahal tidak ada. Itu pasti ada cicak di sekitar situ. Karena itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Orang yang hamil ketika ada cicak, itu bisa dia bunuh janinnya dalam kandungan. Itu bahayanya itu sekian. Makanya ulama kita mengatakan hindari cicak sebagaimana kau menghindari singa.
Itu bahaya. Makanya Nabi menyuruh kita untuk membunuh. Itu bolehkah? Itu ilmunya. Jadi ada semua itu baru. Makanya kalau kita bicara hadis, bahkan ini kedua, batang pisang. Itu batang pisang. Pak, kalau berbuah, apanya kelihatan? Buahnya atau jantungnya? Jantungnya. Jantungnya. Kalau mau tahu banyak sisirnya, lihat jantungnya kalau besar. Artinya setiap segala sesuatu yang kau mau mulai, awali dari hati. Aja nasili jolok nama baik. Keikhlasanmu jolok. Pedek matan dan ikhlasmu pedek mega selesai. Itu kuncinya. Kemudian batang pisang, kalau tidak pernah berbuah dan ditabang, pasti naik kayak ini. Belum pernah berbuah. Kenapa? Dia lo mati lo kayak kau dia pernah buah. Dia kau tatap bagi pasti mendek colina. Dipotong naik lagi daunnya, dipotong naik lagi. Tidak mau berhenti naik. Walaupun akarnya sudah tidak ada. Kenapa? Tapi kalau sudah berbuah kau tabang tidak bakalan naik. Artinya pisang itu berwasiat. Saya tidak mau mati sebelum ada hasil. Kuncinya Pak. Kemudian pisang itu kalau dikupas, semakin dikupas semakin bersih, semakin halus ke dalam. Artinya apa? Sifatmu pada lokai, pikiranmu, hatimu, atekakmu, bicaramu pada mana, semakin ke dalam semakin bersih. Iya. Iya. Kemudian, kenapa telur digantung? Kenapa bukan semangka? Magina telur digantung, makanya bagike. Karena telur itu simbol manusia. Telur itu kotalor, olina salakana ulauna. Ia tu tahu bicarana pangkaukan atika hati. Angkat total orang pak olina tu kaya isa. Angkat total dia mau dilihat aku ini tak pangkaukan dia bicarana. Tapi angkat total lo suku olina tu sigaro launa si masalakana. Angkat total makotu, rapa songko na mulai bilang tapi dia kagak tahu dia masih poji. Dia nak kata lo makan dia olina nama jaya isa nelara kalau ampor sana. Dia nak kata rapa songko na mulai bilang nama cecer atau ampor sana. Kan begitu. Kemudian telur, kenapa telur Pak? Telur itu, telur bebek, kalau dibawa ke ayam, manuin merali, maka koi matu tetap jadi bebek, tapi dia akan ikut ke ayam. Manuin menacuri, tenegi, tapi dia bebek, tapi ikut ke ayam. Artinya apa? Anakmu didik seperti itu. Dia pemajai pendidikan hukum ulama, bawa ke kiai. Nanti kiai yang ngerami, maka dia akan mengikuti sifatnya kiai, bukan orang tua. Itu pesan Pak. Jadi caranya orang tua itu berkata cuma begitu. Magina soko. Mana soko ya? Nah sama itu soko siapa? Pede ibampai, pede masjid. Iya. Ang kamu tuh soko dia namanya masjid soko kan dong. Iya. Sampai kemarin saya telusuri silsilah orang yang memasukkan Islam. Makanya itu saya kalau masuk ke kampung paling senang pertama ziarah makam. Ziarahi makamnya para ulama. Karena wali Allah itu tidak wafat. Kalau ada mengatakan ulama wali itu wafat, itu tidak paham dia. Al-Quran yang bilang sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, cuma di sisi kamu mati, tapi di sisi Allah tidak. Bahkan mereka bisa memberi rezeki kata Allah. Itu ayat. Di sini ada Datuk Karamah, di sini ada Sayyid, cucu Rasulullah. Datangi makamnya, jangan malas ziarah. Kita ini paling malas. Kenapa Nabi ketika Isra Mi'raj datangi tempat? Kemana? Ke Baitul Lahmi. Disuruh ke Bukit Tursina, disuruh ke Madinah, disuruh ke Palestina. Apa kisahnya itu? Di Baitul Lahmi tempatnya Nabi Isa lahir. Itu tempatnya orang soleh. Kemudian di Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Itu tempatnya orang soleh. Di situ turun. Itu tempat hikmah yang energinya besar. Kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina. Di situ Nabi diturunkan. Ini yang kadang orang tidak paham. Kalau mau terkoneksi nurnya dengan Rasulullah, koneksikan dengan ulama yang ada. Tapi jangan kita menjadi penyembah kuburan, penyembah orang mati. Ulama hidup tidak dihargai, nanti mati baru didatangi. Ini kan yang banyak. Dia tunggu sampai mati baru ziarah. Ketika dia hidup tidak ziarah-ziarah. Saya itu hadis Pak. Saya kemarin ketemu dengan zuriatnya Datuk Kalampaya. Itu masih ada. Zuriatnya Datuk Kalampaya. Apa yang dia kasih tahu saya? Nah, dimanapun kau berada, ziarahilah ulama, ataupun kalau dia sudah meninggal, ziarahi makamnya. Karena kalau kau tidak tahu, salah satu di antara mereka yang akan menarik tanganmu memberi syafaat masuk ke dalam surga. Itu kuncinya Pak. Kalau amal tadi iran doang, madelan. Maka ada sempat jago maka Allahu Akbar.
5 menit masa aja 10 menit magosip. Nambah kerok itu 5 menit. Iya. Jadi makanya kita bisa dapat syafaat dari Rasulullah, syafaat dari ulama. Itu bisa. Di sini kan banyak. Saya baru ziarahi 2. Saya belum tahu makam-makam di sini kunci. Tapi 2 makam ini kuat. 2 makam ini kuat. Bukan makam sembarang. Kita itu diajari ziarah. Saya itu diajari betul para ulama itu ziarah. Bagaimana cara datang ke kuburan, sebelum datang bagaimana mengkoneksikan diri. Jangan datangi kalau tidak terkoneksi itu. Kirimkan pate ziarah sir dulu baru datang. Insya Allah akan tembus. Itu sebenarnya diajarkan ulama. Jangan lupa Pak, kita kadang malas sekali. Kebetulan ada di masyarakat kubur. Maka aja bawan. Saya dulu begitu Pak, termasuk saya pribadi. Kebetulan masyarakat kubur. Kenapa? Karena saya bilang, kalau saya doa di masjid sampai mas sempajang, nilodom baca empatnya, karena itu mau. Nanti saya baca, oh dapat nasihat dari guru. Tapi pemakai musik tarekat Sulawesi Sudian Makassar. Apa yang dikasih tahu saya di Sidra? Nah, seandainya doa cukup kepada orang meninggal, kenapa Nabi disuruh ziarah? Seandainya doa cukup, kurang apa doanya Nabi? Kurang apa doanya Rasulullah? Kenapa Rasulullah diminta oleh Allah datang ziarah ke kuburan setiap malam Jumat? Nanti menjelang subuh baru pulang. Makanya kalau mau ziarah malam Jumat jam 11 jam 12 nanti mau subuh baru pulang. Kenapa? Karena ruhnya orang-orang muslim dikembalikan oleh Allah ke kuburnya setiap malam Jumat. Kenapa sunnah ziarah di malam Jumat? Itu kuncinya. Cuma kita takut. Kalau kita ziarah semi berkelompok lagi, mas selfie lagi. Udah. Baru dia tulis hari ini ziarah, semoga dilapangkan dalam kuburnya. Apa atau tidak doakan? Memang begitu Pak. Sekarang sudah banyak orang lihat tapi dia tidak lakukan. Ada orang meninggal, diberitahu telah meninggal ini. Apa yang dia kirim? Stiker Fatihah. Baru dia tidak baca Fatihah. Coba deh. Pokok WA itu maka dah mati ya. Langsung sampai bang itu stiker Fatihah. Innalillahi Fatihah. Baru dia tidak baca. Ria tapi dia tidak lakukan. Nah begitu. Ini yang kita tidak sadari Pak. Perempuan juga banyak kena itu. HP namun itu dilurus bisa mana urusan atau padahal urusan dari Islam. Kaya matulong balog ko yan, mapadiwatan na yan ko Jakarta, mapadisi na yan ko Lipana, ulo na ko sa pera yan ko Malaysia, laki-laki na jama-jama dari Islam. Iya, karena urusan kayak begitu. Yang paling parah sekarang yang main TikTok itu. Oh, makanya Mbak Bu masa yang terakhir. Kita jaga lagi laki. Jaga suami kita baik-baik. Kenapa? Laki-laki sekarang tantangannya besar, rumah tangga tantangannya besar. Karena satu bagi 7 sekarang. Si dia rohani itu makunre. Yan ang karohani pura makbay ni katong nangananda dari katawan. Tapi dito na bahaya itu na dari 3 ganda bahaya lang. Iya. Hati-hati. Pati dia sa pa ulawag ni natawe sa pila ni natawe motor ni natawe. Yan mako pa na mulakay ni natawe sa ulo. May katong pangalakay mako. Iya. Palagi itu jangan tamu ko kamarat makito ko yang aku pengen di manja. Ini bikin sakit kepala orang. Iya. Hati-hati. Makanya ada doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca ketika kau sudah ketika kau mengerini. Tidak akan ada yang mengganggu anak kita, harta kita dengan keluarga kita. Itu kunci. Itu Nabi sudah ajarkan jauh sebelum kita mengalami masalah seperti ini. Kurang memang dinampak dulu Nabi kita. Tambah nih Bu. Tapi kalau tidak pakai itu pakai yang ketiga. Saya dapat di risalah. Ternyata kenapa Aisyah itu membikinkan air panas Rasulullah setiap subuh Jumat setiap bulan ini. Subuh pertama. Dan dia merengek minta sisanya. Selalu minta supaya sisanya dia minum. Jadi ternyata ada amaliyahnya itu. Bikinkan air panas suami subuh Jumat pertama setiap bulan. Aduh mengikuti arah tawa. Kemudian bacakan Inan Sanamu. Kalau sudah, letakkan sendok di tengah-tengah pengaduknya. Pajak dibaca newai, tabaca ina aktay na kalkausan na patagat tasiru na patalila kita minum. Sisanya kita minum sedikit.
bacakan surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan suami yang melakukan itu. Itu kunci. Makanya Aisyah merengek itu minta sisanya nanti. Sampai pernah dia salah bikin air panas, ternyata garam bukan gula yang diisikan. Iya. Apa lagi tuh? Inna arsalnahu ketika diaduk, tapi mengikuti arah tawa. Baru letakkan sendok di tengah-tengah, baca di macam yang kita baca nak ada nakal kosan apa tergetam. Kasih suami kita dia minum, kemudian setelah ada sisanya biar satu tagu kita baca surah Al-Kautsar satu kali baru minum. Insya Allah tidak bakalan diceraikan. Itu janji Nabi kepada Aisyah. Dia kasih tahu. Itu ilmunya. Makanya bapak-bapak kalau mau aman, habiskan kopinya di sini. Saya kasih tahu. Akhirnya kalau Allahumma bi'ilahkan